Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Komputasi dan Sistem Informasi Agribisnis, acara praktikum statistika yaitu analisis tren, regresi sederhana, dan variabel dummy. Langsung saja yang pertama tentang analisis tren. Analisis tren merupakan peramalan yang digunakan untuk meminimalkan kondisi ketidakpastian yang akan terjadi pada waktu mendatang dengan melihat kecenderungan data yang meningkat atau menurun. Dan untuk praktikum kali ini kita akan melihat atau memperhitungkan harga kertas Indonesia yang akan terjadi di masa mendatang untuk meminimalkan kerugian. Hal ini biasanya digunakan oleh pebisnis fotokopi. Dan untuk analisis tren kita menggunakan data time series. Dan pada kali ini kita menggunakan data tahunan dari tahun 1989 hingga tahun 2011. Dan kita akan melakukan peramalan untuk 4 tahun ke depan, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2015. Caranya adalah silakan klik pada F4, kemudian ketikkan sama dengan tren, buka kurung, untuk noun Y silakan blok data harga kertas Indonesia. Kemudian titik koma, untuk noun X silakan blok data tahun. Kemudian titik koma, untuk new X silakan blok data tahun yang akan kita cari trennya. Kemudian titik koma dan ketikkan true. Kemudian kurung tutup dan enter. Setelah hasilnya keluar, silakan drag ke bawah dan akan dihasilkan value. Ketika value, silakan tetap blok data hasil tren, kemudian klik pada formula bar, kemudian tekan tombol Ctrl Shift Enter atau CSE. Kemudian hasilnya akan keluar. Dan melihat dari hasil analisis tren ini, maka dapat diketahui kecenderungan data adalah meningkat, sehingga interpretasinya adalah peramalan menggunakan metode tren dilakukan untuk meramalkan harga kertas Indonesia selama 4 tahun ke depan. Berdasarkan hasil peramalan dapat diketahui bahwa harga kertas Indonesia tahun 2012 hingga tahun 2015 memiliki kecenderungan yang meningkat. Selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi sederhana. Analisis ini merupakan analisis untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya guna memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen jika nilai variabel independennya dirubah. Dan untuk praktikum kali ini kita akan melihat hubungan antara omset penjualan atau merupakan variabel dependen dengan biaya advertensi sebagai variabel independennya. Untuk melakukan analisis, kita akan menggunakan bantuan data, kemudian data analisis. Nah, ketika laptop teman-teman belum terinstall data analisis, silakan klik file, kemudian pilih option, dan klik pada add-ins. Dan pada inactive application akan ada analisis toolpath yang seperti ini. Silakan diklik dan klik go. Silakan centang pada analisis toolpath saja, kemudian klik OK. Selanjutnya data analisis akan muncul di sebelah kanan. Untuk melakukan analisis, silakan klik data analisis, dan karena di sini kita akan melakukan analisis regresi, silakan pilih yang regression. Lalu klik OK. Kemudian kita akan memasukkan data untuk input Y. Silakan memblok data omset penjualan atau variabel dependen. Kemudian untuk input X, silakan blok data biaya advertensi atau variabel independennya. Kemudian silakan pilih yang output range, merupakan di mana kita akan meletakkan hasil outputnya, hasil atau output. Misalkan kita pilih di C4, kemudian klik OK, dan outputnya akan keluar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interpretasi. Untuk analisis regresi sederhana ini terdapat 4 interpretasi. Yang pertama, kita akan melihat keragaman data dengan melihat nilai adjusted R square-nya, yaitu sebesar 8
yaitu sebesar 0,59 sekian. Nah, nilai ini silakan dibulatkan dua angka di belakang koma, yaitu 0,60. Kemudian dijadikan dalam bentuk persentase, yaitu sebesar 60%. Dan untuk interpretasinya adalah nilai adjusted R-square sebesar 60% menunjukkan bahwa omset penjualan dapat dijelaskan oleh keragaman variabel biaya advertensi sebesar 60%, sedangkan sisanya sebesar 40% keragaman variabel omset penjualan dijelaskan dengan variabel lain di luar model. Kemudian kedua, kita akan melakukan uji F. Di sini kita akan melihat output ANOVA-nya, yaitu nilai F dan signifikansinya. Di sini ada nilai F sebesar 21,62 dengan nilai signifikansi 0,000. Dan untuk interpretasinya, kita akan melakukan beberapa langkah. Di sini ada 5 langkah. Silakan dituliskan secara lengkap pada interpretasi. Untuk langkah yang pertama, kita menentukan hipotesis. Ada 2 hipotesis, yaitu H0 dan H1. Untuk H0 yaitu variabel biaya advertensi tidak signifikan mempengaruhi variabel omset penjualan. Untuk H1 yaitu variabel biaya advertensi signifikan mempengaruhi variabel omset penjualan. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan taraf nyata atau alfa, yaitu 5%, dan jika didesimalkan yaitu 0,05. Yang ketiga, kita menentukan kriteria penilaian, di mana kriteria penilaian ini dilihat dari nilai signifikansi yang dibandingkan dengan taraf nyata. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika nilai signifikansinya lebih kecil atau kurang dari sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang keempat, kita melakukan perhitungan. Karena di sini kita menggunakan Excel, maka perhitungannya sudah ditemukan, yaitu 0,000, di mana nilai ini lebih kecil dari nilai taraf nyatanya, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan output ANOVA diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel biaya advertensi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel omset penjualan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan uji T. Di sini untuk uji T kita melihat nilai T stat untuk X variabel dengan nilai signifikansinya atau P value-nya 0,000. Dan untuk interpretasinya sama seperti uji F dengan melakukan beberapa langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Untuk H0-nya yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel omset penjualan dengan biaya advertensi. Untuk H1 yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara variabel omset penjualan dengan biaya advertensi. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan taraf nyata atau alfa, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Yang ketiga, kita menentukan kriteria penilaian sama seperti sebelumnya. Dan yang keempat, melakukan perhitungan. Karena di sini sudah diketahui nilai signifikansinya adalah 0,000, di mana nilai itu lebih kecil dari taraf nyata, sehingga dapat disimpulkan nilai signifikansi variabel biaya advertensi adalah sebesar 0,000. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara variabel omset penjualan dengan variabel biaya advertensi. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan atau mencari persamaan regresinya dengan melihat nilai koefisien dari intercept dan X variabel. Untuk koefisien dari interceptnya yaitu 2,94 sekian, atau jika dibulatkan dua angka di belakang koma yaitu 2,95.
di mana nilai ini merupakan konstanta atau A. Kemudian koefisien X variabelnya adalah 8,03 sekian, atau jika dibulatkan 8,04 yang merupakan nilai dari B. Sehingga ketika kita masukkan dalam persamaan umum Y sama dengan A plus B dikali X, maka akan ditemukan persamaan sama dengan Y sama dengan 2,95 ditambah 8,04 X. Nah, dari persamaan ini dapat kita interpretasikan yang pertama, konstanta sebesar 2,95 menunjukkan bahwa ketika tidak ada pengaruh dari biaya variabel atau tidak ada pengaruh dari variabel biaya advertensi, maka omset penjualan sebesar Rp2,95. Yang kedua, nilai koefisien 8,04 menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan biaya advertensi sebesar Rp1 akan meningkatkan omset penjualan sebesar Rp8,04. Nah, kemudian dalam kita melakukan analisis data, tidak semua data merupakan data kuantitatif atau data yang dapat diperhitungkan. Dapat pula data-data tersebut merupakan data kualitatif. Nah, yang demikian tersebut dinamakan dengan variabel dummy atau variabel boneka. Variabel dummy atau variabel boneka merupakan variabel kualitatif yang hanya memberikan informasi data kualitatif. Misalnya variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Variabel dummy ini memiliki dua nilai yang mungkin, yaitu 1 dan 0, di mana nilai 1 dianggap lebih tinggi daripada 0. Untuk persamaan variabel dummy secara sederhana bisa dilihat Y sama dengan A plus B kali D, di mana Y merupakan variabel dependen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien, dan D merupakan variabel dummy. Dan di sini ada contoh persamaan Y sama dengan 143 ditambah 40D, di mana Y merupakan pendapatan petani dan D merupakan variabel dummy jenis kelamin. Karena ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, dan nilai 1 dianggap lebih tinggi, sehingga 1 adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan. Untuk interpretasinya, yang pertama, konstanta. Konstanta sebesar 143 menunjukkan bahwa ketika tidak terdapat pengaruh dari variabel bebas atau di sini adalah variabel dummy, maka pendapatan yang diperoleh petani sebesar Rp143. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah pendapatan petani perempuan dan pendapatan petani laki-laki. Untuk pendapatan petani laki-laki, huruf D silakan diganti dengan angka 1. Maka ditemukan hasil 183. Sehingga rata-rata pendapatan petani laki-laki sebesar Rp183. Jika yang ditanyakan adalah pendapatan petani perempuan, maka huruf D diganti dengan angka 0 dan ditemukan hasil 143. Sehingga rata-rata pendapatan petani perempuan sebesar Rp143. Nah, jika dilihat secara umum atau kesimpulannya, maka nilai koefisien jenis kelamin sebesar 40 menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani laki-laki lebih tinggi Rp40 dibandingkan pendapatan petani perempuan. Nah, cukup sekian acara praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.